menjadi apa, legacy untuk pemenang. Lu nggak usah menang, nggak usah sok-sokan gitu loh. Lu menangnya kayak gitu loh, rusaknya di MK. Lu itu kalau nggak ada kemarin 500 triliun, 500 triliun. Iya, kurang-kurang dikit lah. Kagak menang, kenapa? Gimana nggak menang? Money politik oleh negara dilegalisasi. Kalau money politik pribadi, kantong kita Bang Ajis paling berapa yang bisa kita jangkau? 1-2 dapil aja udah ngos-ngosan. Lah ini 500 triliun, 80 juta PKH penerima, lumayan langsung dapat 80 juta. Sementara rakyat kita nggak peduli dengan instruksi ulama. Dia mah lihat bawa beras kagak, duit yang ngasih amplopnya berapa. Dan ini yang dipelihara oleh rezim hari ini gitu loh. Jangan lupa, jangan hanya bermain-main tanpa memperhitungkan bahwa di belakang ini ada jutaan rakyat Indonesia yang sudah mempercayakan amanat kepada Anda. Gitu. Itu menurut saya pengkhianatan yang menurut saya tidak kalah parah dibandingkan pengkhianatan tadi yang kita katakan dari awal tadi terkait dengan kecurangan yang diduga dilakukan oleh wasit atau pihak 02. Seperti itu. Sebelum kesana saya mau klarifikasi klarifikasi host tadi ya. Kayaknya seolah-olah yang menjadi korban hanya pemilih 01 dan 03. Keliru. Semua rakyat ini jadi korban. Contoh, ini premium Pertalite mau dihilangkan. Yang 10.000 dihilangkan, dipaksa beli Pertamax yang 13 ribuan. Berarti kan naik 3.000. Atau diganti jenis yang lain yang harganya juga selisihnya 3.000. Siapa yang akan kena beban BBM naik ini? Bukan hanya pemilih 01, 03, 02 juga jadi korban. Yang nggak milih juga korban. Iya. Yang nggak milih juga jadi korban. Gitu. Yang kedua, ini PPN naik mau 12%, yang tadinya 10, 11, 12% di 2025. Saya menjadi korban, ya bukan hanya 01, 03, 02 juga. Jadi saya pengen kita jangan membangun narasi bahwa yang jadi korban hanya 01, 03. Semua rakyat jadi korban dalam konteks pemilu ini. Beras kemarin naik, siapa yang berat? Bukan hanya 01, 03, semua gitu loh. Justru disitulah kita harus berpikir, apakah masa depan umat ini harus terus dipertaruhkan dengan proses politik yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pesimis dengan MK, justru saya optimis. Dalam konteks apa? Inilah kesempatan tim hukum untuk membongkar semuanya. Karena apa? Kita butuh hakimnya rakyat. Peradilan, penilaian dari rakyat. Kalau 9 biji hakim MK mah udah kita abaikan. Kenapa? Saat akan proses mengadili perkara ini, saya baca komentarnya Ketua MK, Soehartoyo. Dia bilang gini, mudah-mudahan dalam waktu 14 hari kami bisa menyelesaikan semua sengketa. Lah, kok begitu? Bukan begitu, maksud saya begini. Yang diharapkan masyarakat kan bukan selesai diputus, tapi ada nggak keadilan dari putusan itu? Kalau sekedar putus, bener Bang Juju, jangan nunggu 14 hari, 2 hari juga kelar, putus sudah. Artinya apa? Secara implisit MK sendiri memang tidak bisa menjamin akan ada keadilan dari proses itu. Waktunya kejar-kejaran 14 hari. Kan kalau sengketa Pilpres 14 hari, Pileg itu 45 hari. Kalau Pilkada itu 90 hari, itu kan diatur hukum acaranya begitu. Tapi kalau kita bicara kebenaran, kejujuran, keadilan, nah ini adalah kesempatan yang luar biasa. Justru inilah yang kemudian menjadi ajang bagi tim hukum untuk membuktikan ya semua ini memang faktanya ada. Terlepas itu tidak dipertimbangkan oleh hakim MK, baik karena dalih dia tidak punya kewenangan atau dalih bahwa itu tidak signifikan kecurangannya atau tidak mempengaruhi hasil akhir. Tapi yang paling penting adalah ini kecurangan benar ada, brutal, ada buktinya, ada faktanya. Dan itu disaksikan oleh seluruh rakyat. Karena apa? Tujuan kita tidak hanya hari ini. Ke depan biar rakyat selalu mengenang. Ini loh proses yang luar biasa. Sekaligus menjadi apa? Legacy untuk pemenang. Lu nggak usah menang, nggak usah sok-sokan gitu loh. Lu menangnya kayak gitu loh, rusaknya di MK. Lu itu kalau nggak ada kemarin 500 triliun, 500 triliun. Iya, kurang-kurang dikit lah. Kagak menang, kenapa? Gimana nggak menang? Money politik oleh negara dilegalisasi.
Kalau money politik pribadi, kantong kita Bang Ajis paling berapa yang bisa kita jangkau? 1-2 dapil aja udah ngos-ngosan. Lah ini 500 triliun, 80 juta PKH penerima, lumayan langsung dapat 80 juta. Sementara rakyat kita nggak peduli dengan instruksi ulama. Dia mah lihat, bawa beras kagak, duit yang ngasih amplopnya berapa. Dan ini yang dipelihara oleh rezim hari ini gitu loh. Jadi sekuat apapun kita menyuarakan kebenaran, kalau sistem yang diadopsi itu keputusan berdasarkan kapital, duit, maka kebenarannya akan selalu kalah gitu loh. Maka justru yang paling penting rekomendasi saya adalah kita harus mencari jalan lain untuk memenangkan kebenaran ini. Saya mengutip pernyataan dari wartawan senior Hersubno Arif. Beliau mengoreksi ya, kinerja partai politik Islam sejak tahun 55 sampai hari ini tidak pernah parpol Islam itu menang. Ikut pemilu tidak pernah. Bahkan akhirnya dia menyimpulkan dengan suatu ungkapan, ada begini. Tidak mungkin kita sampai ke puncak kalau mendaki melalui jalur yang sama. Udah tahu jalur itu, kemarin dakinya lewat situ, jatuh lagi, nggak pernah sampai puncak. Lah hari ini umat mau mendaki lagi dengan jalur itu, ya jatuh lagi gitu loh. Nah ini yang paling penting adalah peristiwa ini menjadikan hikmah bagi kita untuk mencari jalan lain. Agar apa? Kebenarannya dimenangkan. Sebab kalau jalur yang kita tempuh masih mendaki ya jalan kemenangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan melalui mekanisme yang ada, kalah kebenaran itu dengan suara kapital. Kalah gitu loh. Bukan berarti rakyat itu nggak suka kebenaran, bukan. Jangan juga nyalahin rakyat ya. Jangan nyalahin rakyat yang akhirnya milih karena duit. Nggak salah mereka. Yang salah adalah pemainnya. Sebab kalau pemain ini nggak main, otomatis rakyat juga akan kembali netral. Cuman pertanyaannya, adakah politisi nggak pengen menang? Kedua, adakah politisi yang menang dia dengan cara halal? Yang ketiga, apakah mereka peduli halal atau haram? Yang penting kan menang gitu loh. Makanya kemudian yang agak melemahkan dalam proses di MK itu kan narasi bahwa umumnya yang kalah itu akan teriak curang. Nah ini melemahkan. Karena umumnya juga semua parpol ternyata curang juga. Ngomong suap. Apakah kita yakin nggak ada caleg dari parpol itu yang nggak main suap sama sekali? Kan nggak mungkin gitu loh. Artinya apa? Nanti kita seperti seorang wanita yang menggelung apa? Konde apa rambut, abis itu menguraikan lagi, gelung lagi, ngurai lagi, atau mengaduk-aduk lumpur lah. Nah di sini yang menurut saya penting untuk memikirkan jalan lain untuk menangkan kebenaran dan keadilan ini. Kalau kita mendaki ya proses memenangkan kebenaran dan keadilan melalui jalur yang sama, dugaan saya akan berakhir dengan hasil yang sama. Begitu. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Mas Ahmad ini sebenarnya sudah merangkum apa yang menjadi unek-unek kami semua ya gitu kan. Jadi menurut saya itu sudah cukup relevan lah gitu kan. Saya tinggal nambahin aja nih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi memang itu yang sebenarnya kita kan perjalanan ini bukan baru ini aja. Kalau baru ini aja sebenarnya kita mungkin agak-agak bodoh yang wajar lah. Kita nggak bodoh-bodoh banget masalahnya sekarang ini gitu. Dari kita udah ada perjalanan 2019 dan sebelumnya gitu kan. Kita sudah memahami bagaimana 3 poin yang disampaikan tadi dari TPS, kemudian medsos dan juga demo tadi, itu tadi memang dijadikan bergen, ya. Itu yang sebenarnya menyesakan dan menyakitkan hati itu kita dijadikan bergen untuk tawar-menawar mereka yang punya kepentingan secara politis tadi, yang memang politik praktis tadi gitu. Itu menurut saya yang sangat menyakitkan lah gitu kan. Kenapa? Karena faktanya demikian. Kok saya bilang demikian? Ya memang terjadi kok. Akhirnya kemarin yang Bawaslu ada korban, ya sekarang sampai saat ini saya juga lihat gitu kan. Juga kemarin juga sempat kan hampir 20 orang ditahan ketika demonstrasi yang pertama, ya alhamdulillah juga sudah keluar, alhamdulillah gitu kan. Nah, artinya hal-hal ini menurut saya jadi pembelajaran juga. Dan yang paling penting adalah jangan lupa, dengan segala hormat PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Betul. Dan logikanya mayoritas dari jutaan rakyat Indonesia adalah pemilih PDI Perjuangan. Kemudian faktanya yang turun ke main di lapangan, saya tidak lihat satupun dari anggota atau pengusungnya berikut mereka ya, maksud saya. Berikutnya makanya saya katakan tadi, itu yang jadi pertimbangan. Saya realistis gitu. Kita bukan tidak mau berjuang, setuju melawan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menyuarakan kebenaran, melawan kebatilan, setuju semuanya, saya setuju. Tapi kecerdasan itu diperlukan karena ini politik. Ini bukan permainan apa ya, sepak bola yang hanya kita lihat bagaimana menang atau kalah gitu. Ini ada hal-hal lain yang memang harus perlu strategi,
perlu juga pikiran tenang gitu kan, agar apa ya, kita tidak jadi keledai yang jatuh berulang-ulang gitu loh. Sederhananya ukurannya tadi aja. Ukurannya partai pemenang pemilu yang sebenarnya dengan gampangnya menurunkan massa sedemikian besar. Ada dua sebenarnya yang dipertanyakan di sini. Apakah pemenang pemilu tersebut hanya di atas goib, maksud saya? Kan faktanya nggak ada. Ya, iCloud gitu kan gitu. Atau memang nyata? Kalau nyata, kenapa tidak ada perlawanan di sini? Gitu loh. Dan itu kan mereka yang usung kemarin. Ya, Ganjar itu nyata mereka yang usung. Real, dengan gagah berani, ya, PDI Perjuangan, kita juga respect lah mereka percaya diri betul gitu kan. Nah, tapi faktanya mereka babak belur, dihianati. Ini saya merangkum aja nih, saya merangkum aja nih, ya, tanda petik ya, ini katanya mereka gitu kan. Nah, kata Pak Deddy Sitorus tadi kan segala macam. Nah, tapi perlawanannya kemarin 4L. Enggak gede-gede amat. Enggak 4L, lu lagi itu orang-orangnya juga kita paham lah gitu kan kemarin itu. Dan saya nggak lihat gitu dari apa namanya masa dari partai pemenang pemilu itu. Koreksi kalau saya salah ya, seperti itu. Dan juga memang apa namanya cenderung tadi untuk hak angket tadi cenderung apa ya, maju mundur. Iya, seperti itu. Itulah makanya yang saya wanti-wanti betul, jangan sampai kita ini didorong-dorong kemudian ada pihak-pihak lain yang sudah menang pemilu, menang banyak juga di sini gitu loh. Menurut saya perlu strategi juga. Artinya kalau kita mau duduk bareng, misalnya pihak 03 sama 01 mau duduk bareng gitu kan, segala macam untuk membahas ini, harus jujur dan juga harus juga apa namanya bertanggung jawab gitu. Tidak bisa serta-merta semangat 45, karena kalau semangat 45 pasti 01 yang akan di garis depan. Faktanya gitu kemarin kan, seperti itu. Artinya memang kita harus pastikan betul, dan kita lihat juga nanti nih, jangan sampai perjuangan di MK ini hanya gimmick-gimmick juga gitu loh. Gimmick-gimmick juga, artinya perlawanan-perlawanan yang bukan nggak boleh kita melawan, wajib gitu kan. Tapi perlawanan yang harus juga disertai dengan pertanggungjawaban kepada konstituen, kepada masyarakat. Jangan lupa, jangan hanya bermain-main tanpa memperhitungkan bahwa di belakang ini ada jutaan rakyat Indonesia yang sudah mempercayakan amanat kepada Anda. Gitu. Itu menurut saya pengkhianatan yang menurut saya tidak kalah parah dibandingkan pengkhianatan tadi yang kita katakan dari awal tadi terkait dengan kecurangan yang diduga dilakukan oleh wasit atau pihak 02. Seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Bang Aziz. Tadi apa yang disampaikan saya pikir cukup menarik. Dari dua pengacara kita ini, dari Bang Aka dan Bang Aziz, kok saya merasa justru semakin pesimis terhadap putusan MK ya, bukan jadi semakin optimis gitu. Jadi saya pikir menarik juga soal apa yang harus dilakukan oleh rakyat gitu setelah mendengar putusan ini, apapun keputusannya lah ya. Tapi kalau kita lihat pemaparan yang dari dua orang ini, kalau sudah kecurangan terstruktur dari awal, nggak mungkin sampai MK itu nggak ada upaya untuk itu gitu loh maksudku. Pasti harus dari awal ya, pasti sampai selesai gitu. Kalau seandainya itu ada kecurangan betul. Maka untuk itu yang perlu disiapkan ini adalah justru rakyat itu sendiri, baik dari 02 maupun 01. Jangan sampai yang disampaikan oleh Bang Aziz sama Bang Aka tadi tugasnya ya hanya untuk demo, nyoblos sama perang medsos. Kan jangan sampai nanti ke depan itu korban. Nah, itu Jadi korban dalam arti gini, nanti ada mobilisasi massa atau segala macam yang menurut saya kontraproduktif. Kontraproduktif dengan apa? Dengan yang terjadi di elit. Itu menurut saya yang harus diwaspadai betul-betul. Artinya kita mesti cerdas betul, baik dari simpul-simpul massa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang memang ingin memperjuangkan kebenaran, harus benar-benar jangan kita maju terus membela kebenaran. Setuju, cuma jangan sampai kita dimanfaatkan. Ya. Gitu. Artinya itulah pentingnya pemimpin, pentingnya pihak-pihak yang berada di garis depan untuk cerdas dalam membaca kondisi. Jangan sampai mengorbankan masyarakat yang memang mereka samina watona dengan pemimpin, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama gitu kan. Dan itu menurut saya harus dimanfaatkan betul. Jangan lagi masyarakat menjadi korban, karena kita di sini semua dari awal pertemuan, dari awal pemilu kita bicara apa? Masyarakat, rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Jangan yang satu kepentingan rakyat tapi seperti itu, kita tanda petik pun ternyata memperjuangkan kepentingan rakyat tapi tidak memperhatikan sesungguhnya rakyat itu. Seperti itu. Artinya membaca strategi itu penting. Poin saya itu.